astaghfirullah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, semua salah khilaf kami ya Allah, semua maksiat kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd wa ba'da tahiyya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita meneruskan kajian kita di kitab yang menjadi rujukan setiap hari Sabtu, kitab Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad fi Nasa'il Ibad. Sudah masuk pada makalah yang ke-25. Namun kita lebih dahulu kirimkan surah Fatihah agar kajian kita senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, menembus alam barzah untuk penulis kitab dan untuk semua kita yang mengaji dan mengkajinya. Allah limpahkan rahmat, ridho dan berkahnya untuk semua kita. Al-Fatihah bil qabul utamami kulli su'min wa maqbul wa sallallahu isyana dhahiran nabatina dafi'atan li kulli syarri jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li awladina wa li jama'atina fi hadzal masjid. Syai'u lillah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi 'ulumi fid dharain. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishrun. Maqalah yang ke-25. Silakan yang mau mengecek di halaman 40. An ba'dil ibad, kalau Gus Bahak nyebutnya ubad. An ba'dil ibadi, sebagian ahli ibadah. Annahu qala, bahwasanya ada pernyataan viral. Fil munajat, dalam munajat dan doa, fil lail, di waktu malam. Sebagian ahli ibadah itu memakai kalimat-kalimat viral ini di zamannya saat itu dalam munajat malam mereka. Ini bisa disebut sebagai da'was salihin, kebiasaan orang-orang baik, orang-orang saleh, dan mengikut berittiba atas apa kebiasaan orang saleh itu adalah bagian penting cara kita melestarikan ilmu Allah dan ilmu Rasulullah SAW. Ilahi, duhai Tuhanku, tulul amali, panjang amal, panjang angan-angan itu, gharrani, telah menipuku. Wa hubbud dunya ahlakani, dan cinta banget terhadap dunia telah mencelakakanku. Wasyaitanu adillani, dan syaitan telah menjerumuskanku. Wan nafsul ammaratu bisu, dan nafsu ammarah, penuh syahwat, penuh nafsu, yang memerintahkan kepada keburukan. Anil haqqi, dan memalingkan aku dari yang hak, yang benar.
manna'tani, telah memberikan kesenangan kepadaku. Wa qarinus su'i 'alal ma'siyati a'anani, dan teman yang buruk selalu senantiasa mengajak kemaksiatan, memberi ruang, ya, jalan kepadaku. Fa'agisni, maka ini kalimat jawabnya, tolong hamba ya Allah. Ya ghayyasal mustaghisi, Tuhai yang maha mengangkat dan mengurai pertolongan orang-orang yang meminta tolong. Fa illam tarhamni, maka jika sekiranya engkau tidak merahmati, memberi kasih sayang curahan rahmatnya kepada hamba, faman dalladhi yarhamuni ghairuk, maka kepada siapa lagi hamba mohon kasih sayang kecuali hanya kepada-Mu. Kata iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah doa yang sangat dalam jika kita kaji lebih dalam, ya. Mereka-mereka yang telah tampil dengan sangat baik di panggung sejarahnya itu memberikan rekam jejak kebaikan, kemuliaan kepada kita. Sebenarnya dari beberapa ahli sejarah itu mengutip, ya, ketika mereka mengurai sejarah-sejarah sirah-sirah terdahulu. Titik poin mereka adalah ketika mereka menuliskan itu, adakah kita masuk dalam bagian lorong sejarah mereka? Artinya kalimatnya adalah fayam bagi, seyogyanya kita mengikutkan, bahasa kerennya mengcopy paste atas apa yang telah terurai di zamannya. Mereka adalah orang yang sangat kuat dunia malam mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka yang senantiasa mampu mengelola waktu yang begitu cepat bergulir, terutama inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'u aqwam qila, malamnya amat sangat penuh pesona di hadapan Allah. Mereka bukan mengejar pagi, mereka bukan mengejar siang, mereka justru mengejar malam. Mereka tidak pedulikan siang hari, karena siang adalah tempat untuk akhir melalaikan diri dengan Allah. Itu kira dan pantas kenapa kemudian dalam hal Allah memberikan kewajiban 5 kali sehari semalam dalam sholat kita, itu juga sudah diberikan banyak diskon, ya. 3 Allah tempatkan di malam hari, 2 di atas siang, ya. Zuhur dan asar, maghrib awal malam, isya bagian proses menuju malam, subuh akhir dari malam. Di antaranya ada wa minal laili fatahajjad. Dan kemudian yang ingin kita baca dari salah yang dikutip oleh penulis kitab ini, Syekh Syihabul Ahmad bin Hajar Asqalani, Syekh Imam Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Itu ternyata mereka mencoba mencari-cari kebiasaan orang-orang terdahulu. Ada kalimat munajat ini mereka pakai, ada kalimat munajat ini mereka pakai. Dan ada yang membenturkan kalimat-kalimat doa. Sehingga tidak juga ada pertanyaan, Ustaz, doa mana yang lebih afdal yang kami baca? Yang afdal adalah semua doa yang ada dalam sumbernya, yang disampaikan oleh guru-guru kita terdahulu, kita pakai. Kita pakai lagi. Memakai kembali dan meneruskan, melestarikan adalah amal adab terbaik seorang murid kepada gurunya. Ya. Ketika dulu guru kami memberikan jejak kebaikan, maka murid terbaik adalah dia akan mengikutkan terus dan menjaganya sampai dia wafat menghadap Allah Azza wa Jalla. Ada suasana malam yang beliau rindu. Beliau, maaf, kenapa sering kita dapati tidak mau menerima jadwal malam? Kan sebuah iktibar. Afwan, Arifin nggak mau, bukan nggak mau, Arifin nggak bisa menerima malam hari. Agar beliau lebih fokus untuk Allah. Sudahlah bagian starting dari mulai duha sampai menjelang maghrib, waktu kita mengejar itu. Lalu habis itu juga waktu kita dengan dunia. Kenapa harus ditempatkan ada sholat duha? Kenapa ditempatkan ada sholat yang wajib itu? Lalu menyayap ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Agar jangan sampai lepas perhatian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kan kalimat-kalimat yang bersayap yang luar biasa dahsyat
untuk membangkitkan selera ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, ini doa silakan dibaca, ini doa silakan diungkap. Ada dalam kajian tasawuf itu namanya i'tirafiyah, i'tirafiyah, i'tiraf, sebuah pengakuan seorang hamba kepada Khalik, kepada Allah. Kenapa doa-doa itu yang direkam dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana, itu pengakuan dulu, ya Allah, hamba telah menzalimi hamba. Bila taghfir lana tarhamna, jika engkau tidak mengampuni hamba, dan seterusnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan itu selalu ada pengakuan dulu. Nah, mengaku diri sebagai orang yang kotor, mengaku diri sebagai orang yang banyak maksiat, yang banyak dosa, adalah bagian penting untuk sebuah refleksi hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah namanya muhasabah. Itulah muhasabah. Ada ruang khusus. Ya. Kenapa kemudian ya ada wahum yastaghfiruna fil ashar, wa fil ashari hum yastaghfirun. Ada zona ranah waktu yang Allah sediakan. Al-Quran membincangkan kepada kita di waktu itu adalah yang terbaik buat kita, Pak. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Di waktu kapan? Waktu sahur. Waktu sahur itu orang-orang Arab membaca sekitar 1 sampai 50 ayat sampai 100 ayat. Ya, sekitar setengah jam. Setengah jam adalah waktu sahur. Waktu efektif kita untuk apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholat malam. Sholat malam berarti sebelumnya. Bukan sholat tahajud, waktu tahajud sebelumnya. Ada ruang untuk apa? Kita merenung. Di sanalah kalimat-kalimat yang kita ungkapkan, disampaikan. Ya Allah, hamba nyesal, hamba dosa, segala macam. Nah, penyesalan, an-nadam, yang diikuti dengan istighfar, dan terus kalimat-kalimat munajat diletakkan di waktu sahur itu. Insya. Baik, kita lanjut dengan mendengarkan nasihat hikmah dari guru-guru kita yang mulia. Pada akhirnya Ustaz Sarifuddin Filahi, falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi.